nyapa cah kira tuh hati-hati di wong-wong itu bahasan gitu sejarah kan negara ini bakal dipimpin gitu bocah tukang ngarit loh makanya bisa kira tak wani konten ngarit tuh ngarit cok air rasa kayak konten ngarit sakit coblek jam 5 pagi malah bahaya. Aduh. Oke, jumpa lagi teman-teman. Jok dari Mas Yun ketika banyak dari teman-teman yang bertanya kenapa kok sekarang jarang sekali konten ngarit. Kebanyakan konten-konten Mas Yun itu konten di kandang teman-teman. Coba silakan perhatikan. Dan di channel YouTube-nya Mas Yun pun sudah sedikit sekali yang berkaitan dengan ngarit teman-teman. Tapi kali ini ada hal yang menarik disampaikan oleh salah seorang keluarga kita teman-teman, Bunda Siva Nur. Silakan nanti teman-teman cermati. Dan ada lagi satu hal berkaitan dengan Mas Yun yang diduga secara tidak langsung menggiring opini untuk menjadikan seseorang sebagai sasaran tembak teman-teman. Kita simak videonya. Bun, Mas Yun aktif PKPK lagi. Iya, Mas Yun aktif PKPK lagi berarti bukan berarti yang menggunakan nama dan logo Sobat Ngarit kemudian marak lagi meminta-minta bantuan atau donasi mengatasnamakan Sobat Ngarit. Catat kandani. Kalian kalau memang benar-benar ada di keluarga Sobat Ngarit ya, saya hanya menyarankan ya, tapi itu masing-masing ya, itu masing-masing dari kalian, itu pemahaman kalian dan itu adalah keputusan kalian sendiri. Kalau kalian masih di dalam Sobat Ngarit, di mana Sobat Ngarit ini tidak bisa keluar atau namanya kalau sudah menyatakan dirinya adalah keluarga Sobat Ngarit, bu sampai nanti ya Sobat Ngarit ya kan. Intinya terkecuali memang pengkhianat begitu ya. Ada beberapa orang yang memberikan saya itu viti-viti ya. Ini sebenarnya saya tidak berhak untuk diberitahu atau bagaimana, enggak. Cuma gini, mereka itu berharap begini, Bun, kalau ada yang meminta bantuan atau dana sumbangan, di mana setelah kejadian pengakuan yang dilakukan oleh kalau nggak salah waktu itu siapa itu yang dengan Papi Tombli, dengan meraup keuntungan yang sekian juta. Nah ini saya sarankan nih buat kawan-kawan, jangan lagi terjebak pada kegoblokan dan kefanatikan seolah-olah karena ini Sobat Ngarit begitu ya. Tapi satu hal perlu digarisbawahi teman-teman. Seseorang yang sempat komal dengan Papi Tom itu melakukan tindakan penggalangan dana kemudian memotong sekian persen untuk kepentingan pribadi itu sebelum dikoordinir oleh Mas Semar teman-teman. Ketika itu memang Sobat Ngarit di berbagai daerah itu masih berjalan masing-masing, belum terkoordinasi secara secara jelas yang waktu itu dikomandoi oleh Mas Martuju. Nah, hal itu terbuka setelah komal dengan Papi Tom, dan Papi Tom sebenarnya cukup menyayangkan tindakan itu. Tetapi satu hal bahwa tidak semua juga ketika teman-teman Sobat Ngarit di daerah menggalang dana itu asumsinya adalah untuk kepentingan pribadi. Bisa kita lihat teman-teman di Bali atau di daerah lainnya teman. Saya rasa ini sebuah hanya kasuistis lah, hanya kasus-kasus tertentu. Dan apabila memang menggalang dana atas nama Sobat Ngarit, saya rasa memang harus transparan dari caranya, dari pengumpulan dananya, kemudian berapa dana yang terkumpul, berapa yang digunakan, harus benar-benar transparan. Tetapi menarik juga yang disampaikan Bunda Siva Nur teman-teman. Kalau tidak ada tertera di situ nama Iyun sebagai pemilik Sobat Ngarit dalam penggalangan dana, walaupun penggalangan dana itu diibaratkan adalah untuk santunan anak yatim ataupun orang berkebutuhan khusus. Kalau menggunakan nama Sobat Ngarit tanpa ada yang namanya Iyun di sana, saya menyarankan untuk kalian berpikir-pikir ulang. Gitu loh. Yang kemarin itu coba dilihat video di mana Papi Tombli
ngobrol bareng sama siapa ya waktu itu ya kalau nggak salah. Sekian persen di kantong, sekian persen di sini. Saya tidak berpikiran negatif kepada siapapun ya, tetapi kalian juga harus cerdas. Begini. Terkecuali Iyun sendiri yang meminta ataupun menggalang, karena kita yakin Iyun itu tidak akan membuat suatu hal yang bertentangan kepada hati nurani dan kepada Tuhan. Itu aku yakin itu. Jadi kalau ada yang ibarat kata penggalangan dana mengatasnamakan anak yatim, terus kemudian orang-orang berkebutuhan khusus atau bagaimana, tapi mengatasnamakan nama Sobat Ngarit, tetapi bukan dari Iyun, lebih baik kalian mawas diri. Bukan mawas diri. Kalian pikir-pikir ulang dulu. Ini uang ini nanti larinya kemana? Begitu lah. Kita tidak tahu ya. Bukan berarti saya seuzon sama orang ya. Tetapi Sobat Ngarit kita ketahui nama Sobat Ngarit adalah punyanya Iyun. Mau tidak mau, walaupun ada pengkhianat di sana ataupun mengatasnamakan Sobat Ngarit ini dan itu, tapi di luar jalur yang namanya Iyun, mohon maaf, kalian hanya mencuri nama Sobat Ngarit dari sang pemiliknya. Apa bedanya Anda dengan pencuri? Intinya begitu. Walaupun jalurnya adalah jalur untuk sebuah kebaikan. Karena bagaimanapun yang menjadi ataupun sesuatu hal yang buruk nantinya itu pasti yang akan tersangkut adalah nama Iyun. Ya, kawan-kawan, ini himbauan saja bagi jika ada yang donasi, penarikan donasi mengatasnamakan Sobat Ngarit, tetapi di sana bukanlah dari Iyun, lebih baik Anda mawas diri. Ini yang begitu. Begini teman-teman ya, kita memang patut curiga ketika penggalangan dana itu dilakukan secara online, secara live. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena pertanggungjawabannya memang tidak bisa setransparan ketika penggalangan dana dilakukan secara offline, teman-teman. Dan satu hal, mereka-mereka yang melakukan penggalangan di media sosial itu belum tentu dari keluarga kita Sobat Ngarit sendiri. Bisa jadi mereka hanya mengatasnamakan Sobat Ngarit karena memang solidaritas kita itu sudah diakui oleh banyak orang, teman-teman. Dan itu sudah terbukti di berbagai daerah. Ketika Mas Yun live, Bunga Yun live, Ridho live, atau siapapun teman-teman Sobat Ngarit yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan keluarga besar Sobat Ngarit, entah itu siapapun juga, teman-teman. Tapi memang ini perlu kita perhatikan juga. Kita harus jeli, kita teliti, kita cermat, kita realistis, teman-teman. Ketika penggalangan dilakukan secara live, kita harus cermat, teman. Dan Bunda Sivan tegas menyampaikan di sini, jangan melakukan sesuatu yang keluar dari jalurnya Mas Yun. Oke, saya rasa cukup tepat, teman-teman. Tetapi menjadi dilema ketika sekarang Mas Iyun sudah menyatakan diri loss. Cul, apakah Sobat Ngarit hanya akan berdiam? Apakah teman-teman Sobat Ngarit hanya menjalin silaturahmi saja, tetapi tidak melakukan sesuatu yang sifatnya sosial? Saya rasa kita bisa belajar dari beberapa daerah yang mungkin secara mandiri mereka sudah bisa membiayai aktivitas sosial mereka sendiri, teman-teman. Teman-teman di Bali, kemudian di Riau, di Lampung, atau mungkin daerah lain yang belum saya ketahui, teman-teman. Mereka secara mandiri dapat membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan donasi atau sumbangan untuk entah itu yatim piatu, kemudian ke panti-panti jompo, atau kegiatan kesehatan seperti yang dilakukan oleh Mas Andri di Riau, teman-teman. Semuanya mereka lakukan secara mandiri. Kalau Mas Andri memang beberapa kali beliau mendapat titipan dari teman-teman dengan sukarela menitipkan ke Mas Andri, kemudian untuk disalurkan ke mereka yang membutuhkan. Saya rasa kita tidak perlu membatasi hal seperti itu, teman-teman. Tetapi ketika memang ada kecenderungan untuk memperkaya diri sendiri, itu yang perlu kita hati-hati, teman-teman.
aja sih. Gak perlu yang lain-lain. Kalau kalian memang benar-benar sobat ngarit jalurnya jalur Iyun ya, dalam arti begitu. Tapi aku tidak tahu dengan sobat ngarit yang lain. Yang diberitahu kepada saya itu ada beberapa yang meminta donasi ya, mengatasnamakan sobat ngarit. Kalian yang ingin menyumbang atau apapun itu lebih baik kalian mawas diri. Jangan sampai terjadi kejadian di mana yang kemarin itu yang sempat naik komal dengan Papi Tomli, katakanlah sekian juta yang didapat, sekian juta masuk kantong, sekian juta didonasikan. Jangan kita memperkaya orang-orang yang kurang ajar, memanfaatkan momen dimana sekarang sobat ngarit naik kembali kan, karena Iyun sudah kembali PKPK, walaupun tanpa dia mengatakan adalah mengibarkan kembali sobat ngarit, tetapi dengan kehadiran Iyun di pertiktokan dengan PKPK-nya dan dengan sistem yang sama, dia itu PKPK dengan cewek-cewek cantik ini seolah-olah mengenang kembali masa lalu, dan ini kembali lagi banyak jamur-jamur pendonasian kembali tercipta. Nah, ini satu hal lagi teman-teman. Saya rasa kita tidak perlu lagi membedakan sobat ngarit jalur Mas Iyun, jalur A, jalur B, jalur C, karena sobat ngarit ya tetap sobat ngarit Nusantara ya Mas Iyun, karena roh, jiwa, semangat, motivasi yang ada di dalam sobat ngarit itu berasal dari Mas Iyun sendiri teman-teman. Meskipun secara tidak langsung Mas Iyun sudah menyatakan diri mundur dari sobat ngarit, bukan berarti kemudian sobat ngarit berhenti atau bubar dengan begitu saja teman-teman. Sebuah wadah ketika sudah dibangun, sudah dibuat, sudah dibentuk, mau bagaimanapun tidak akan mungkin untuk dihancurkan teman-teman. Karena yang dipertahankan apa? Esensi dari sobat ngarit itu sendiri. Oke lah, silakan untuk teman-teman berpendapat masing-masing, karena memang berkaitan dengan hal ini itu tergantung dari bagaimana kita menilai, bagaimana kita mengambil istilahnya kesimpulan dari apa yang disampaikan Mas Iyun. Karena segala sesuatunya memang debatable teman-teman, banyak menimbulkan perdebatan, dan memang tidak mungkin terlepas dari berbagai macam argumentasi. Karena ketika memang Mas Iyun sudah sama sekali tidak mau menyebut nama sobat ngarit, banyak dari teman-teman yang mungkin udahlah, buat apa bertahan di sobat ngarit, karena Mas Iyun sendiri sudah mundur, Mas Iyun sendiri sudah tidak ada di dalamnya. Tapi ingat satu hal teman-teman, jiwa sobat ngarit itu berasal dari Mas Iyun, dan Mas Iyunlah sendiri jiwa dari sobat ngarit. Tidak ada sobat ngarit kalau tidak ada Mas Iyun. Itu yang perlu kita ingat teman. Dan ketika sebuah cawan, sebuah wadah sudah dibentuk, sudah diciptakan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Mau kita buang, mau kita bakar, atau mau apapun, itu tergantung kita yang mengisi teman. Kita yang memanfaatkan. Ketika memang masih bermanfaat untuk menjalin silaturahmi, untuk berbagi, saya rasa patut untuk dipertimbangkan apakah memang layak untuk kita keluar, baik secara fisik maupun secara komitmen dari sobat ngarit. Itulah menarik teman. Terus gue ya. Ridu. Gue kok geger tak antemi tenan gue. Wes kok kena aku geger. Gue jangan kebangetan gue ya. Ngomong malah gegeran yang romku nyapo tak beri kursi udah nih gue tak samplok buat aku channelmu. Wes gak aku lihat jangan kebangetan pak gue gitu. Gue malah putih romku gue pak. Aduh, marahnya Rido tuh lucu teman. Mau sebaik apapun kita. Nah ini menarik ini. Entah kurang tahu ini Bunda Kanci mengambil dari komentar di mana, tapi coba kita baca teman. Jujur Mas Iyun dari dulu sampai sekarang harusnya bisa merubah hal-hal yang bikin huru-hara di kalangan fans fanatiknya. Mau terima atau tidak, semua kegaduhan dan hujatan ke F, Deli Wafa, dan yang lainnya itu berasal dari Mas Iyun sendiri. Kamu dengerin. Mas Iyun terlalu banyak ontran-ontran, bikin clue yang blunder yang berakibat fansnya
menduga-duga ke sana dan kemari. Harusnya beliau sadar dan bersikap dewasa. Sekarang beliau itu sudah banyak penggemarnya. Jadi kalau bikin VT itu yang jelas, dan kalau mau berstatement itu juga harus jelas. Jangan seolah-olah menggiring ke sana kemari. Dan kita semua tahu kebanyakan fans Mas Iyun itu fanatik dan banyak yang toksik. Satu sisi saya pendapat dengan komentar ini teman-teman. Tetapi, ya mau bagaimanapun juga, Mas Iyun juga memiliki dua sisi yang berbeda teman-teman. Kita sebagai pendukung, sebagai orang yang mengidolakan Mas Iyun, tidak selamanya harus mengiyakan atau membenarkan segala sesuatu yang dilakukan Mas Iyun. Hal ini sudah saya sampaikan berulang-ulang teman. Bahkan sempat saya sendiri dianggap sebagai sengkuni yang memanfaatkan nama Sobat Ngarit. Tidak masalah buat saya. Karena segala sesuatunya memang untuk kepentingan Sobat Ngarit dan untuk kepentingan Mas Iyun. Bagaimana kita melihat persepsi yang berbeda berkaitan dengan apa yang dilakukan Mas Iyun. Dan ini, saya rasa Bunda Kanci ingin kita semua melihat komentar ini teman-teman. Memang, satu hal mungkin yang masih sangat kita ingat, yang berkaitan dengan penjualan kaos. Yang waktu itu Mas Iyun menyampaikan bahwa apa yang didapat Mas Iyun itu kurang dari 1%. Dan ketika Mas Iyun menyampaikan itu, saya rasa itu hal yang mungkin minta maaf saya sampaikan. Tidak masuk akal teman-teman. Seorang afiliator saja mendapatkan penghasilan dari afiliatnya, barang yang dia jual, itu paling sedikit 5% sampai 15% atau bahkan lebih dari 15%. Dan itu tergantung dari biaya atau harga per pieces barang yang dijual teman-teman. Kita bisa bayangkan saja ketika Mas Iyun live, kemudian baju yang terjual itu atau kaos yang terjual itu 50, 100, misalkan harganya 100.000 kali 10%, silakan dihitung sendiri teman. Kemudian kalau berkaitan dengan kontrak kerjasama Mas Iyun dengan Daily Wafa, sekali lagi saya sampaikan, karena di video saya sebelumnya juga saya sudah menyinggung hal ini teman-teman. Tidak mungkin sebuah kontrak di mana Mas Iyun yang memiliki hak paten terhadap brand tertentu mendapatkan persentase kurang dari 1%. Kalau misalkan pendapatan Mas Iyun dari bagi hasil adalah 10%, itu masih masuk akal. Karena memang biaya-biaya yang ada dalam sebuah produksi barang itu bermacam-macam teman. Ada pajak, ada untuk karyawan, untuk biaya gedung, dan lain sebagainya teman-teman. Tetapi kalau 1% saya rasa sungguh tidak masuk akal. Mungkin Mas Iyun salah menyampaikan. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Mungkin yang ingin dimaksud Mas Iyun adalah 10%. Tetapi sudah terlanjur keceplosan menyampaikan 1%. Memang pernyataan itu muncul setelah Mas Iyun membaca komentar-komentar atau typingan dari teman-teman di live-nya Mas Iyun. Tetapi hal ini pun kita harus bisa memaklumi teman-teman. Ketika live memang tidak segala sesuatunya bisa dipersiapkan dengan baik teman. Bisa jadi argumentasi yang keluar itu dilakukan oleh Mas Iyun secara spontan. Ya kita harus bisa mengambil sisi positifnya teman-teman. Realistisnya seperti apa. Dan itu yang mungkin salah satunya dari yang menjadi alasan dari komentar ini teman-teman. Karena memang setelah yang berkaitan dengan penjualan kaos yang dihasilkan Mas Iyun kurang dari 1%, muncul kemudian rumor atau isu bahwa mobil Brio ditarik kembali oleh Daily Wafa, dan itu sudah diklarifikasi oleh Papi Tom sendiri. Dan berkaitan dengan persentase ini memang belum ada klarifikasi baik itu dari Mas Iyun maupun dari Papi Tom sendiri. Tapi itulah, kita hanya melihat dari luar teman-teman. Jangan kemudian kita mengambil asumsi bahwa
segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oke, cara saya cukup sampai di sini teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek srek srek.